I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Saya di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penetapan tujuan konseling dan intervensi dalam konseling karir yang beranggotakan Fauziah Nur Atikah, Muhammad Fatani, dan Dewi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar konseling karir. Konseling karir membantu individu memahami diri dan dunia kerja, fokus pada pengambilan keputusan karir yang tepat. Peran konselor yaitu fasilitator, motivator, dan pendamping. Nah, di sini maksudnya adalah konseling karir ini membantu seseorang mengenali diri dan dunia kerjanya. Nah, tujuannya agar bisa membuat keputusan karir yang lebih tepat. Nah, sebagai konselornya, konselor itu berperan sebagai pendamping, penyemangat, dan pembimbingnya. Nah, materi yang kedua yaitu pentingnya penerapan tujuan dalam konseling. Nah, yaitu menjadi arah dan panduan dalam proses konseling, membantu konselor dan klien mengevaluasi kemajuan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan klien. Nah, maksudnya itu penetapan tujuan dalam konseling itu penting karena menjadi arah dan panduan selama proses konseling. Yang kedua itu membantu menilai apakah ada kemajuan atau enggak. Jadi dilihat, oh ini maju atau tidak. Nah, yang ketiga itu meningkatkan semangat dan keterlibatan klien. Oh, ini biar klien ini semakin semangat lagi gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip penetapan tujuan. Nah, yang prinsip penetapan tujuan yang pertama yaitu realistis. Nah, realistis itu bisa dievaluasi atau diukur kemajuannya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas klien, atau tujuan harus bisa dicapai dan bisa diukur perkembangannya. Contohnya itu seperti, oh aku ini mau menurunkan berat badan, aku mau menurunin berat badan lah 5 kilo selama 2 bulan, aku tuh pasti bisa. Nah gitu. Nah itu maksudnya maksudnya di sini realistis itu tuh yang bisa kita tuh mengerti dengan masuk akal dan bisa diukur kemajuannya. Nah yang kedua yaitu spesifik, tujuan jelas dan terdefinisi. Nah maksudnya di sini tujuan itu harus jelas dan tidak membingungkan. Nah contohnya tuh seperti saya ingin belajar bahasa Inggris selama 30 menit setiap harinya. Nah itu tuh jelas loh, jadi nggak ada yang jadi itu tidak samar, jelas gitu. Nah yang terakhir itu fleksibel. Nah fleksibel ini disesuaikan bila kondisinya berubah. Nah kalau seandainya tujuan bisa disesuaikan jika ada perubahan situasi. Contohnya seperti ini, kalau jadwal kerja saya tuh padat, saya akan belajar bahasa Inggris 3 kali dalam seminggu. Nah jadi itu tuh maksudnya tuh bisa disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisinya berubah, ya kita bisa berubah lagi begitu. Oke, proses penetapan tujuan dalam konseling yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan klien. Nah, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan klien dalam proses konseling. Nah, nanti setelah itu kita mengeksplorasi nilai dan minat karir. Yang ketiga yaitu formulasi tujuan jangka pendek dan panjang. Jadi dalam tujuan konseling tadi itu apakah nantinya digunakan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat yaitu klarifikasi dan kesepakatan bersama. Klarifikasi itu maksudnya apakah masalahnya sudah selesai atau belum, dan bagaimana kesepakatan apa yang dibuat nanti untuk kedepannya. Yang selanjutnya yaitu intervensi dalam konseling karir. Intervensi dalam konseling karir itu meliputi yang pertama yaitu ada tes minat dan bakat, di mana menggali potensi dan preferensi klien. Yang kedua yaitu informasi karir, menyediakan data tentang profesi dan dunia kerja.
informasi karir ini ya berita yang nanti tuh disampaikan, biasanya ini diletakkan di itu ya, di mading gitu ya. Yang ketiga yaitu latihan keterampilan seperti wawancara, membuat CV, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu model peran atau mengenalkan figur sukses dalam bidang yang diminati. Yang selanjutnya yaitu strategi intervensi efektif. Nah, strategi ini adalah pendekatan yang digunakan konselor untuk membantu klien dalam eksplorasi dan mengambil keputusan karir. Nah, penjelasannya yang pertama menggunakan pendekatan yang sesuai. Contohnya trend and factor, memadukan karakteristik individu dengan tuntunan pekerjaan dan pendekatan pengembangan. Itu melihat karir sebagai proses bertahap. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan klien. Ini maksudnya fokus pada potensi, kekuatan, dan kemampuan klien, bukan pada kelemahannya. Yang selanjutnya, yang ketiga itu fokus pada pengambilan keputusan mandiri. Tujuan akhir adalah agar klien mampu membuat pilihan karir secara mandiri dan percaya diri. Terus yang selanjutnya yaitu peran konselor dalam intervensi karir. Isu utamanya menjelaskan fungsi dan kontribusi konselor dalam proses konseling karir. Penjelasannya, fasilitator eksplorasi diri dan karir. Yang pertama itu maksudnya konselor mampu membantu klien memahami minat, bakat, dan kepribadian mereka dalam kaitannya dengan pilihan karir. Yang kedua, memberi informasi dan referensi karir. Konselor menyediakan data mengenai peluang pendidikan, pekerjaan, dan tren dunia kerja. Yang ketiga, pendukung dalam pengambilan keputusan. Sebagai konselor, tidak memilih jalan untuk klien, tetapi membantu mereka mengevaluasi pilihan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, pembimbing perencanaan karir. Sebagai konselor, mendampingi klien dalam menyusun langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan karirnya. Kesimpulannya dari yang di atas yaitu ada 3. Yang pertama, penetapan tujuan dan intervensi adalah kunci keberhasilan. Konseling karir akan efektif jika tujuannya jelas dan intervensinya tepat sasaran. Yang kedua, tujuan harus spesifik, realistis, dan disepakati bersama. Maksudnya, tujuan yang kabur atau terlalu ambisius bisa loh membuat klien kehilangan arah. Maka yang harus kita lakukan itu menyesuaikan dengan kemampuan dan situasi klien. Yang terakhir, intervensi disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tidak semua klien bisa diperlakukan sama. Nah, intervensi ini harus bersifat personal dan fleksibel, tergantung kebutuhan setiap klien gitu. Karena setiap klien itu berbeda-beda.